Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hujan gerimis membasahi atap-atap rumah kampung kecil di pinggiran kota itu. Malam, sudah larut suara jangkrik bersahutan. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Di sebuah rumah tua berdinding kayu, seorang nenek tua duduk menyiangi ramuan di mangkuk tanah liat. Nenek Surti, begitu orang kampung memanggilnya, adalah tukang urut yang sudah puluhan tahun membantu warga sekitar. Tangannya kecil keriput, tapi siapapun yang pernah diurut olehnya tahu, tangan itu menyimpan kekuatan. Saat jarum jam hampir menunjuk, pukul 2 dini hari terdengar ketukan cepat di pintu. Nenek Surti sedikit kaget, jarang sekali ada tamu malam-malam begini. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang perempuan muda basah kuyup, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Nek, Nenek Surti, tolong saya." Bisik, perempuan itu lirih. Nenek Surti mengenali wajah itu. Mira, anak tetangganya, karyawan konveksi di kampung sebelah. Tanpa banyak tanya, Nenek Surti mempersilakan masuk. Mira terduduk lemas di kursi kayu, tubuhnya menggigil hebat. "Ada apa, Leh?" tanya Nenek Surti lembut sambil mengambilkan kain kering. Mira menoleh perlahan, matanya sembab, napasnya tersengal. Saya merasa selalu diikuti, Nek. Sejak 3 hari lalu bayangan hitam itu selalu ada. Bahkan waktu tidur, saya mimpi buruk terus, Nek. Teman-teman saya yang dulu dapat bonus, semuanya hilang. Sekarang saya yang dipilih jadi karyawan teladan, Nek. Nenek Surti menatap dalam, raut wajahnya berubah serius. "Karyawan teladan? Hilang?" Mira mengangguk lemah. "Mereka menghilang begitu saja. Ada yang kecelakaan, ada yang tiba-tiba sakit, parah, ada yang hilang dan gak ketemu. Semua setelah dipanggil Juragan Bowo untuk diberi bonus khusus. Sekarang saya yang dipanggil." Suaranya pecah, air mata mengalir. Tanpa berkata panjang, Nenek Surti mengambil minyak urut dan menyiapkan tikar. "Baring, Leh, biar Nek urut dulu. Badanmu kaku sekali, mungkin ada yang ikut." Mira berbaring dengan ragu. Angin dingin tiba-tiba masuk dari jendela yang terbuka sedikit, membuat nyala lampu minyak bergetar. Nenek Surti mengoleskan minyak hangat ke punggung Mira, memulai pijatan pelan dari leher ke bahu. Tangannya terasa hangat, seolah menarik sesuatu dari tubuh Mira. Namun baru beberapa menit, tubuh Mira mulai menegang. Otot-otot punggungnya seperti tali yang ditarik kencang. Tiba-tiba, Mira mengerang pelan, lalu suaranya berubah berat seperti suara laki-laki. "He, he, he." Terdengar tawa kecil pelan di antara napas Mira yang kini tak teratur. Jantung Nenek Surti berdegup kencang. Ia menekan titik di tengkuk Mira, berusaha memutus aliran energi asing. Tapi suara itu semakin keras. "Heh, heh. Dasar nenek tua. Mau, sok ikut campur ya. Ini anak sudah jadi milik kami." Suara itu menggema dari mulut Mira, padahal matanya tertutup rapat. Nenek Surti tidak gentar. Ia merapal doa pelan, meniupkan ke telapak tangannya, lalu memijit pelipis Mira. Seketika tubuh Mira bergetar keras, seperti terkena sengatan listrik. Keringat dingin membanjiri wajahnya. "Tinggalkan dia. Dia bukan milikmu," desis Nenek Surti. Tegas tawa itu berhenti sejenak, lalu terdengar suara seperti geraman binatang. Perlahan, tubuh Mira mulai melemas. Napasnya kembali normal, meski matanya masih terpejam. Nenek Surti menarik napas lega, mengambil air putih yang sudah didoakan, lalu memercikkannya ke wajah Mira. Perempuan muda itu terbatuk-batuk, membuka matanya. Perlahan, "Nek, aku kenapa, Nek?" Suaranya lirih. Nenek Surti mengusap pelan rambut Mira. "Ada yang mau ngambil kamu, Leh. Tapi tenang, Nek bakal bantu. Kamu harus kuat." Mira menggenggam tangan Nenek Surti erat-erat. "Saya takut, Nek. Saya nggak mau hilang seperti yang lain." Di luar hujan mulai reda.
Namun angin malam bertiup lebih kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon di sekitar rumah. Nenek Surti menoleh ke jendela, matanya tajam. Dia tahu, apapun yang mengincar Mira, bukan hanya makhluk biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik hilangnya para karyawan itu. Besok kita cari tahu, Leh. Sekarang istirahat dulu di sini, ujar Nenek Surti sambil membenahi selimut untuk Mira. Perempuan muda itu akhirnya tertidur, meski sesekali tubuhnya masih gemetar. Nenek Surti duduk termenung di kursi kayu tuanya, menatap nyala lampu minyak yang redup. Dalam hati ia merasakan firasat buruk. Sudah lama ia tidak berurusan dengan hal sebesar ini. Tapi kali ini ia tahu dirinya tak bisa menolak. Ada jiwa yang harus diselamatkan. Di luar, bayangan hitam tampak berdiri diam di bawah pohon mangga. Sepasang mata merah menyala menatap rumah Nenek Surti dari kejauhan. Angin berembus membawa suara bisikan menyeramkan, "Jangan ikut campur, nenek tua." Pagi itu langit mendung menggelayut rendah, membuat suasana kampung terasa muram. Mira bangun dari tidur di rumah Nenek Surti. Tubuhnya masih lemas tapi pikirannya sudah mulai jernih. Nenek Surti menyambutnya dengan teh hangat. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di pabrikmu, Leh," kata Nenek Surti pelan sambil mengusap bahu Mira. "Kalau kamu mau selamat, kita nggak bisa diam saja." Mira mengangguk ragu. "Tapi Neh, aku takut ketahuan. Juragan Bowo orangnya keras. Semua pekerja takut padanya. Kalau ada yang ketahuan mengintip urusan juragan, bisa langsung dipecat, bahkan lebih parah." Nenek Surti tersenyum tipis. "Kalau memang dia yang main-main dengan ilmu hitam, kita harus cari buktinya. Kita nggak bisa menunggu dia ambil nyawamu, Leh." Menjelang sore, keduanya berangkat ke pabrik konveksi. Pabrik itu berdiri megah di pinggir jalan raya, dikelilingi tembok tinggi dan pagar besi. Di dalamnya, puluhan pekerja sibuk menjahit, menyetrika, memotong kain. Bau obat tekstil menyeruak dari ruangan. Bercampur bau keringat manusia yang bekerja terlalu keras. Mira berjalan pelan, menyapa beberapa teman sekerja yang memandang heran karena Mira absen bekerja hari ini. Nenek Surti ikut menyusup di antara deretan mesin jahit. Matanya awas memperhatikan setiap sudut. Ia melihat satu pintu di ujung lorong belakang berbeda dari yang lain. Pintunya kayu tebal, dicat hitam, dengan gembok besar. Di depannya ada tanda kecil bertuliskan, "Dilarang masuk." Tapi yang paling menarik perhatian adalah aura gelap yang terasa dari balik pintu itu. "Di situ, Nek," bisik Mira. "Itu ruangan yang selalu dikunci, katanya cuma juragan yang boleh masuk. Tiap malam dia masuk sendiri, kadang berjam-jam." Nenek Surti mengangguk. Ia mendekat perlahan, menempelkan telinga ke pintu. Awalnya hening, hanya terdengar suara mesin jahit dari jauh. Tapi lama-lama ia mendengar sesuatu, suara gumaman pelan seperti mantra. "Tunggu di sini, Leh," bisik Nenek Surti, lalu bergerak mengintip dari celah kecil di samping pintu. Mira berdiri gugup, tangannya gemetar memegang ujung baju. Dari celah kecil itu Nenek Surti melihat ruangan remang dengan cahaya lilin. Di tengah ruangan ada sebuah patung besar. Bentuknya seperti manusia tapi wajahnya menyerupai binatang, dengan tanduk melingkar dan mata kosong. Di sekeliling patung kain putih digantungkan, penuh noda merah kecoklatan seperti bekas darah. Di depan patung itu duduk seseorang bersila, tubuhnya membungkuk, rambutnya tipis, tubuhnya gemuk. Itu Juragan Bowo, bajunya hanya sarung, telanjang, dada badannya penuh keringat. Mulutnya komat kamit menggumamkan sesuatu. Nenek Surti merasakan bulu kuduknya berdiri. Aura ruangan itu begitu pekat, membuat napasnya sesak. Tiba-tiba tanpa peringatan, mata patung itu menyala merah. Sinarnya tajam menembus gelap. "Nenek!" bisik Mira keras, menarik lengan Nenek Surti. Dalam sekejap Juragan Bowo menoleh. Matanya seperti langsung tahu ada yang mengintip. Sinar merah dari patung itu memancar lebih terang, membuat kaca kecil di celah pintu retak. "Lari!" bisik Nenek Surti tegas. Keduanya berlari terbirit-birit,
melewati deretan mesin jahit yang mulai mati satu persatu. Lampu-lampu di pabrik berkedip aneh. Suara mesin mendadak berhenti seakan semua mati serentak. Para pekerja terheran-heran, tapi Nenek Surti dan Mira tak menoleh. Mereka terus berlari keluar pabrik, menabrak pintu besi yang setengah terbuka. Begitu sampai di luar, napas Mira terengah-engah. "Nek, itu apa tadi? Kenapa patung itu hidup?" Nenek Surti menatap lurus ke pagar pabrik. "Dia pakai pesugihan, Le. Ilmu hitam untuk menukar nyawa orang jadi keberuntungan. Makanya pekerja yang dapat bonus selalu hilang." Mira mulai menangis. "Berarti aku bakal diserahkan juga, Nek?" "Kalau kita nggak bertindak, iya," jawab Nenek Surti tegas. "Tapi kita nggak akan biarkan itu terjadi." Dari dalam pabrik terdengar suara teriakan marah. Juragan Bowo muncul di ambang pintu belakang. Matanya merah, wajahnya menyeramkan. Tapi yang paling aneh, langkahnya seakan melayang beberapa senti di atas tanah. Para pekerja yang melihatnya langsung mundur ketakutan. "Kamu, Mira, berani-beraninya bawa orang luar mengintip urusanku," bentak Juragan Bowo dengan suara menggema. Mira memeluk lengan Nenek Surti erat-erat. Nenek Surti memegang tas kecil berisi rajah dan minyak doa. Matanya tajam menatap sang juragan. "Mainmu kotor, Bowo," ujar Nenek Surti pelan. "Kamu sudah banyak menelan nyawa orang, sekarang cukup." Juragan Bowo tertawa nyaring, suaranya menggema di seluruh halaman pabrik. Para pekerja saling berpandangan, takut dan bingung. Tapi Nenek Surti tetap berdiri tegak meski tubuhnya kecil dan renta. "Besok kita selesaikan semua ini," bisik Nenek Surti pada Mira, lalu menariknya pergi meninggalkan pabrik yang kini terasa jauh lebih menyeramkan daripada siang tadi. Langit mulai gelap, awan menggantung rendah seperti menyimpan badai besar. Di kejauhan suara gamelan kecil terdengar samar-samar, entah dari mana. Mira memeluk dirinya sendiri, merasa dingin merayap naik di punggungnya. Dalam hati, ia tahu, malam ini ia sudah resmi masuk dalam permainan maut, dan hanya Nenek Surti yang bisa menolongnya keluar hidup-hidup. Malam itu udara terasa pengap, langit mendung menutupi bulan. Nenek Surti duduk di teras rumahnya, memegang tas kecil berisi minyak wangi dan rajah yang selalu dibawanya saat mengurut orang. Di sampingnya, Mira memandang kosong ke jalan, matanya sembab tubuhnya menggigil ketakutan. "Nek, apa kita nggak salah? Apa ini bukan cuma mimpi buruk?" bisik Mira, suaranya nyaris hilang. Nenek Surti menggeleng pelan. "Enggak, Kleh, kita sudah melihat sendiri apa yang nggak seharusnya dilihat. Sekarang, kita harus cepat cari bantuan." Tak lama kemudian, suara langkah tongkat terdengar mendekat. Seorang lelaki tua dengan rambut panjang putih, kulit keriput dan mata kosong berdiri di depan pagar bambu. Itulah Mbah Kromo, paranormal buta yang terkenal sakti di kampung sebelah. "Surti," sapanya lirih. "Aku sudah dengar kabar darimu. Ada yang butuh pertolongan ya?" "Iya, Mbah," jawab Nenek Surti membukakan pintu pagar. "Masuklah, kami butuh bantuanmu." Mbah Kromo duduk bersila di ruang tengah, mengeluarkan segenggam kemenyan dari kantong kainnya. Dengan tangannya yang cekatan ia membakar kemenyan itu dan mulai mengibas-ngibaskan asapnya ke arah Mira. "Aku mau lihat siapa yang membayangimu, Nak," bisiknya pelan. Mira duduk bersila, memejamkan mata. Tangannya bergetar sementara Nenek Surti memegang pundaknya, menyalurkan doa pelan. Mbah Kromo memejamkan matanya yang sudah buta. Tangan kanannya bergerak-gerak di udara, membaca mantra. Asap kemenyan semakin tebal, memenuhi ruangan dengan aroma menusuk. Suasana tiba-tiba berubah dingin. Lilin-lilin kecil yang dinyalakan Nenek Surti mendadak berkedip, lalu redup. Mbah Kromo mendadak menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya kaku. Tangannya mencengkeram lantai. Wajahnya mendongak, keringat membasahi pelipisnya. Ada makhluk besar, bisiknya gemetar. Wajahnya setengah manusia, setengah kambing. Matanya merah membara. Mira membuka matanya ketakutan. "Apa maksudnya, Mbah?"
Tiba-tiba Mbah Kromo memekik keras. Dari mulutnya mengalir darah segar memercik ke lantai. Tubuhnya menggigil, lalu jatuh, terkulai. Nenek Surti buru-buru menopangnya, membisikkan doa ke telinganya. Mbah Kromo mengusap darah di mulutnya, napasnya terengah-engah. Makhluk itu, dia penjaga pesugihan Juragan Bowo. Dia sudah menandai Mira. Waktumu cuma 3 hari, nak. Kalau ikatan nggak segera diputus, dia akan menjemputmu jadi tumbal. Mira menjerit kecil, tubuhnya limbung. Nenek Surti memeluknya erat. Matanya tajam menatap Mbah Kromo. Mbah, apa yang harus kami lakukan? Mbah Kromo menarik napas panjang. Ada cara memutus ikatan, tapi berat. Kalian harus cari benda pusaka yang dipakai juragan untuk memanggil makhluk itu. Hancurkan di tempat ritualnya, baru ikatannya lepas. Mira menggeleng keras. Aku nggak bisa, Mbah. Aku takut kalau ketahuan aku bisa mati duluan. Nenek Surti menggenggam tangan Mira kuat-kuat. Le, kamu harus kuat. Kalau kamu nggak lawan sekarang, kamu tetap akan diambil. Mending kita hadapi sama-sama. Mbah Kromo mengangguk lemah. Ingat, kalian harus hati-hati. Makhluk itu nggak cuma menunggu. Kadang dia mendahului menjemput sebelum waktunya. Suasana rumah makin mencekam. Angin malam meniup jendela, membuat lilin-lilin berkedip. Dari kejauhan terdengar suara aneh seperti erangan rendah bercampur tawa pelan. Mira memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Nek, aku nggak mau mati, Bu, bisiknya putus asa. Nenek Surti mengusap rambut Mira, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu nggak akan mati, Le. Kita lawan bersama. Malam itu, Nenek Surti dan Mbah Kromo menyusun rencana. Mereka harus masuk ke pabrik malam-malam, mencari benda pusaka yang dipakai juragan untuk bersemedi. Menurut terawangan Mbah Kromo, benda itu berupa cincin perak dengan mata batu merah, disimpan di ruang belakang pabrik. Mbah Kromo menyerahkan sebuah rajah kain kecil pada Mira. Simpan ini di saku bajumu. Kalau makhluk itu muncul, bacakan doa. Ini pelan-pelan, jangan sampai hilang. Mira mengangguk pelan, menggenggam rajah itu erat-erat. Meski tubuhnya gemetar, matanya mulai menunjukkan sedikit keberanian. Sebelum pulang, Mbah Kromo memberi peringatan terakhir. Ingat, waktu kalian cuman 3 hari. Setelah itu aku nggak bisa bantu lagi. Kalau dia datang menjemput, bahkan aku pun nggak sanggup melawan. Setelah Mbah Kromo pergi, Nenek Surti duduk termenung di teras. Angin malam berhembus kencang, membuat pohon pisang di belakang rumah berderak-derak. Dalam hati, Nenek Surti berdoa, keras memohon kekuatan pada Tuhan agar diberi jalan. Ia tahu, yang akan mereka hadapi bukan sekadar juragan serakah, tapi kekuatan gaib yang haus darah. Tapi demi menyelamatkan nyawa Mira, ia rela mengorbankan apa saja. Langit mulai hujan gerimis. Dari kejauhan Nenek Surti bisa merasakan tatapan merah membara mengintai mereka dari balik gelap malam. Waktu mereka semakin sempit. Besok, segalanya akan dimulai. Malam itu angin bertiup kencang, membuat dahan-dahan pohon pisang di belakang rumah Nenek Surti saling bergesekan, menciptakan suara seram yang menusuk telinga. Nenek Surti, yang biasanya tidur nyenyak meski di usia senjanya, malam ini gelisah. Perasaannya tak tenang, seolah ada sesuatu yang akan datang. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Namun begitu matanya tertutup, ia langsung merasa seperti ditarik ke dalam lorong gelap. Tubuhnya tak bisa digerakkan, seakan tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Di dalam kegelapan itu, samar-samar muncul sosok-sosok manusia. Semakin lama, semakin jelas. Wajah-wajah pucat, mata melotot hampir copot, kulit penuh luka robek, dan mulut yang ternganga seperti hendak menjerit. Nenek Surti mengenali mereka. Mereka adalah arwah para karyawan konveksi yang sudah hilang satu persatu. Tolong kami. Bisik mereka serempak, suaranya menggema di seluruh ruangan gelap itu. Nenek Surti ingin berteriak, ingin kabur, tapi kakinya tak bisa digerakkan.
Tangan-tangan dingin itu meraih pergelangan tangannya, mengguncangnya kuat-kuat. Mereka menariknya, memaksanya untuk melihat sesuatu di balik tirai hitam. Tirai itu tersibak, di baliknya berdiri sosok besar mengerikan. Tingginya hampir 2 kali, manusia, tubuhnya berotot. Bulu hitam menutupi sebagian badannya. Kepalanya setengah manusia, setengah kambing. Matanya merah menyala, mulutnya dipenuhi gigi tajam, dan dari hidungnya keluar napas bau busuk yang menusuk. Nenek Surti menahan napas, merasakan dadanya sesak. Sosok itu menunduk, wajahnya mendekat begitu dekat, hanya sejengkal dari hidungnya. "Siapa engkau?" bisik Nenek Surti, suara yang nyaris tak terdengar. Makhluk itu tertawa pelan, suara serak seperti geraman anjing. "Aku penjaga perjanjian. Siapa yang coba-coba mengganggu, akan kubawa bersama mereka." Nenek Surti berusaha meronta, tapi cengkeraman arwah-arwah itu semakin kuat. "Tidak, jangan seret aku," jeritnya. Tapi jeritannya hanya menggema tanpa suara. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan muncul dari kejauhan. Cahaya itu memotong kegelapan, membuat makhluk itu mendesis marah. Sosok-sosok arwah terlempar, dan Nenek Surti seperti didorong kuat-kuat ke belakang. Dengan terengah-engah, Nenek Surti membuka matanya. Napasnya memburu, dadanya naik turun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia baru sadar ia terbangun di atas dipan kayu di kamarnya. Tangannya meraba lehernya sendiri. Napasnya masih tercekat seperti baru saja dicekik. Ia memandang ke sekeliling. Lilin di sudut kamar masih menyala redup. Di luar jendela, angin malam masih menggerakkan dedaunan. Ia duduk perlahan, mencoba menenangkan diri. Matanya berkaca-kaca, pikirannya kalut. Selama puluhan tahun membantu orang sakit, baru kali ini ia merasa hampir mati di dalam mimpi. Tak lama Mira datang tergopoh-gopoh dari ruang depan. "Nenek, aku dengar nenek teriak," katanya panik. Nenek Surti memandang Mira lama. Aku mimpi buruk. Arwah-arwah temanmu datang padaku. Mereka minta tolong." Mira pucat, tubuhnya gemetar. "Apa maksudnya, Nek?" Nenek Surti menghela napas panjang. "Mereka memintaku memutuskan ikatan itu di tempat perjanjian, di pabrik itu sendiri." Mira menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. "Berarti kita harus balik ke sana, Nek?" Nenek Surti mengangguk pelan. "Iya, kalau cuma menghancurkan benda pusaka belum cukup. Harus dilakukan di tempat makhluk itu dipanggil, di ruangan khusus di belakang pabrik." Mira terduduk lemas di lantai. "Aku takut, Nek," bisiknya. Nenek Surti mengusap kepala Mira, mencoba menenangkan. "Aku juga takut, Tapi kalau kita diam saja, mereka akan terus mengambil nyawa, termasuk nyawamu." Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tengah, membicarakan rencana besok. Nenek Surti mengajarkan Mira doa-doa pelindung, mengajarinya cara memakai raja, dan membagikan sedikit minyak wangi untuk dibalurkan di dahi. "Kalau nanti ada apa-apa, jangan lepaskan raja ini, Apapun yang terjadi, jangan panik. Ikuti aku saja," pesan Nenek Surti tegas. Di luar rumah, angin malam semakin kencang. Sesekali terdengar suara aneh seperti geraman rendah. Namun Nenek Surti sudah memantapkan hati. Ia tahu waktu mereka hanya tinggal sedikit. Kalau mereka tidak bertindak besok, mereka mungkin tidak akan sempat. Di dalam hati, Nenek Surti berdoa keras. Meski tubuhnya sudah renta, ia tak bisa mundur sekarang. Demi menyelamatkan nyawa Mira dan arwah-arwah yang tersesat, ia siap mempertaruhkan segalanya. Langit di luar mulai diselimuti awan gelap. Hujan gerimis turun perlahan, seolah menyembunyikan ketegangan yang semakin mendekat. Besok malam, mereka akan masuk ke sarang makhluk itu, dan siapapun tak tahu apakah mereka bisa kembali hidup-hidup. Langit malam Jumat Kliwon itu pekat. Hanya sesekali cahaya bulan muncul dari celah awan hitam yang menggantung berat. Di dalam pabrik konveksi milik Juragan Bowo, suasana semakin mencekam. Bau kemenyan membumbung dari ruangan belakang. "Juragan,
Bowo mengenakan kain hitam dan ikat kepala merah, duduk bersila di depan patung makhluk berkepala kambing. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca mantra. Di sebelahnya Mira terikat di atas kursi rotan. Mulutnya dilakban, matanya merah, membengkak karena menangis sepanjang sore. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas. Ia mencoba melepaskan ikatan di tangannya, tapi sia-sia. "Jangan melawan, Nduk," bisik Juragan Bowo dengan suara dingin. "Sebentar lagi semua selesai. Kau akan jadi persembahan terakhir, setelah itu aku akan semakin kaya, semakin berkuasa." Sementara itu, di luar gedung pabrik yang gelap dan sunyi, sosok Nenek Surti berdiri mengamati. Tubuhnya dibalut selendang tua. Tangan kirinya menggenggam segenggam garam kasar yang sudah dicampur doa. Di lehernya tergantung kalung rajah yang diberikan Mbah Kromo. "Ya Allah, kuatkan langkah hamba malam ini," bisiknya pelan. Dengan napas berat, ia mulai menyelinap masuk melalui celah dinding belakang pabrik yang berlubang. Begitu melewati ambang pintu, hawa dingin menyerbu. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, seperti ada yang mempermainkan aliran listrik. Lorong-lorong pabrik yang biasanya ramai pekerja kini kosong. Hanya ada deretan mesin jahit besar yang diam membisu. Namun tak lama, suara aneh terdengar. Cetak, cetak, cetak. Salah satu mesin jahit tiba-tiba bergerak sendiri, meskipun tak terhubung. Listrik. Jarum mesinnya naik turun cepat, benang-benang melilit liar. Nenek Surti merapatkan selendangnya. "Astagfirullah," gumamnya. Ia melangkah perlahan, berusaha tak menarik perhatian. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara, bisikan dari balik dinding. "Nek, pulang Nek." Suara itu lirih, seperti suara anak kecil namun panjang dan bergema. Dari celah dinding yang retak, tangan-tangan hitam mulai muncul. Jari-jarinya panjang, kukunya tajam, meraih-raih ke arahnya. Dengan cekatan, Nenek Surti mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke tangan-tangan itu. "Pergi kau makhluk laknat," serunya lantang. Seketika tangan-tangan itu melengking kesakitan dan lenyap. Namun belum sempat ia menarik napas lega, suara lain terdengar dari langit-langit. Duk, 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 seperti ada yang berlari di atas genting. Sesekali, bayangan hitam melintas cepat, menuruni tiang besi lalu menghilang lagi. Nenek Surti melanjutkan langkahnya, berbekal petunjuk dari Mira sebelumnya. Ia tahu ruangan ritual ada di ujung lorong, melewati deretan gudang kain. Saat melintasi lorong itu, mesin-mesin jahit kembali bergerak. Kali ini bukan hanya satu tapi puluhan. Suara jarum-jarum naik turun bergema seperti orkestra, menyeramkan. Kain-kain yang tergantung mulai melayang sendiri, membelit seperti ular, mencoba melilit tubuhnya. Dengan susah payah, Nenek Surti mengibaskan tangan, membaca doa pelindung. Bismillah, Bismillah. Bibirnya bergetar, kakinya berlari kecil, melewati kain-kain itu. Di depan pintu ruangan ritual, hawa panas menyerbu, bercampur bau amis darah dan kemenyan terbakar. Nenek Surti memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya ia berdoa, berharap Mbah Kromo di rumah juga ikut mendoakan dari kejauhan. Perlahan, ia mendorong pintu. Di dalam ruangan, Juragan Bowo sudah hampir menyelesaikan mantra. Mira menggeliat panik ketika melihat sosok Nenek Surti muncul dari balik pintu. Matanya bersinar penuh harapan. Juragan Bowo mendongak, wajahnya merah padam. "Sialan, perempuan tua kampung, mau apa kau di sini?" Nenek Surti tak menjawab. Ia berjalan mendekat sambil mengangkat kalung rajahnya. "Bowo, hentikan ini. Kau sudah cukup menumpahkan darah orang tak bersalah. Jangan tambah lagi." Juragan Bowo tertawa keras. Suaranya bergema seperti bukan hanya suaranya sendiri. "Sudah terlambat, Nek Surti. Malam ini kekayaan baruku lahir." Tiba-tiba dari balik patung, asap hitam menggumpal. Mata patung berkepala kambing itu memancarkan cahaya merah terang, dan sosok hitam raksasa perlahan muncul, menyerupai bayangan yang pernah dilihat Nenek Surti dalam mimpinya. Makhluk itu membuka mulut,
memperlihatkan deretan gigi tajam. Tangan besarnya terjulur, siap menyambar Mira. Dengan secepat kilat, Nenek Surti melemparkan sisa garam dan minyak wangi bercampur doa ke arah patung. "Dengan izin Allah, musnahkan ikatan setan ini," serunya. Makhluk itu mengaum keras, ruangan berguncang. Lampu pecah satu persatu, suara mesin jahit meledak. Juragan Bowo menjerit marah, mencoba mencegah, tapi seketika tubuhnya terpental, terhantam oleh kekuatan tak kasat mata. Mira menangis keras ketika ikatannya lepas sendiri. "Nenek!" Surti berlari menghampiri, menarik tangan Mira, membawanya keluar ruangan. Sementara di belakang mereka, suara gemuruh semakin keras. Patung itu retak, pecah, lalu meledak dengan suara memekakkan telinga. Begitu keluar pabrik, keduanya jatuh terduduk di tanah. Api mulai menjilat bagian belakang bangunan. Juragan Bowo terdengar menjerit di dalam, tapi tak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Nenek Surti memeluk Mira erat, matanya berkaca-kaca. "Sudah selesai, Li. Sudah selesai," bisiknya dengan suara parau. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu malam ini hanya awal dari kehancuran besar. Usaha haram Juragan Bowo tak hanya berakhir di sini. Ia harus membayar semua dosa yang sudah diperbuatnya. Suasana di dalam pabrik konveksi Juragan Bowo semakin kacau. Dinding-dinding retak, suara gemuruh mengguncang tanah. Di tengah ruangan, patung berkepala kambing yang semula berdiri kokoh kini memancarkan cahaya merah menyilaukan. Dari celah-celah patung yang retak, asap hitam tebal membubung, melingkar-lingkar ke udara seperti ular raksasa. Makhluk pesugihan itu perlahan muncul sepenuhnya. Sosok tinggi besar, tubuhnya hitam pekat, tanduk melengkung di kepalanya. Wajahnya campuran manusia dan kambing, mata merah menyala seperti bara. Nafasnya menghembuskan hawa panas dan busuk, membuat Mira yang berdiri gemetar di belakang Nenek Surti nyaris pingsan. Juragan Bowo berdiri di sisi lain ruangan, matanya liar, wajahnya dipenuhi amarah. "Berani sekali kau, perempuan tua kampung. Ini urusanku dengan makhlukku. Kau tak punya hak ikut campur," teriaknya sambil mengangkat kedua tangan. Sekejap, angin kencang berhembus di dalam ruangan. Kursi, kain, dan pecahan kaca beterbangan. Juragan Bowo menggerakkan tangannya, melafalkan mantra aneh, membuat pusaran hitam terbentuk di atas kepala Nenek Surti dan Mira. Nenek Surti menggigit bibir, hatinya bergetar, tapi ia menancapkan kaki di lantai, merogoh kantong kain di pinggangnya, mengeluarkan segenggam serbuk kuning yang sudah didoakan. Dengan suara lantang, ia membaca ayat-ayat suci, memercikkan serbuk itu ke arah pusaran hitam. "Dengan kuasa Tuhan musnahkan semua ikatan syaitan," serunya keras. Cahaya putih menyambar keluar dari telapak tangannya, menghantam pusaran hitam. Suara ledakan keras terdengar. Juragan Bowo terdorong ke belakang, menghantam dinding. Makhluk pesugihan itu meraung marah, mengayunkan lengannya yang besar ke arah Nenek Surti. Seketika lantai di bawah kaki Mira terbuka, seperti muncul pusaran lain yang lebih gelap, berputar-putar, menghisap segala benda di sekitarnya. Mira berteriak, panik saat kakinya mulai melayang. Tubuhnya terseret perlahan menuju pusaran. "Nenek, tolong aku!" jeritnya sambil berusaha meraih sesuatu. Nenek Surti menoleh cepat, jantungnya hampir berhenti. Tanpa pikir panjang ia melompat menarik tangan Mira kuat-kuat. "Pegang erat, Nduk, jangan lepas," katanya dengan suara parau. Makhluk pesugihan itu tertawa, suaranya menggema seperti petir. "Tak ada yang bisa menolongmu, tua bangka. Serahkan anak itu padaku." Juragan Bowo tertatih bangkit, matanya semakin merah, wajahnya berkeringat deras. "Berikan dia, aku sudah membayar mahal untuk kesepakatan ini." Nenek Surti menarik napas panjang, seluruh tubuhnya terasa panas, tapi ia tahu tak boleh menyerah. Dengan sisa tenaga, ia menancapkan ujung jarinya ke lantai, menggambar simbol pelindung yang diajarkan leluhurnya dulu. Bibirnya melantunkan doa-doa pemutus ikatan, semakin cepat, semakin lantang. Cahaya putih muncul dari lantai, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka berdua.
Makhluk pesugihan meraung keras, tubuhnya bergetar seperti tak mampu mendekat. Pusaran gelap di lantai perlahan mengecil, hisapannya melemah. Tiba-tiba Juragan Bowo mengerahkan tenaga terakhir, melompat ke arah Mira, tangannya terulur. "Kalau aku tak bisa kaya, lebih baik kau mati bersamaku," raungnya. Namun saat tubuhnya melayang, cahaya dari lingkaran pelindung menyambar, membakar tubuhnya seperti api putih. Juragan Bowo menjerit, tubuhnya hangus perlahan, menghitam, lalu hancur menjadi abu yang berterbangan di udara. Makhluk pesugihan memekik marah, kedua tangannya menghantam lantai, menciptakan retakan besar. Namun sebelum retakan itu semakin melebar, Nenek Surti mengangkat tangannya tinggi-tinggi, melemparkan seluruh sisa garam dan serbuk doa ke arah patung. "Dengan kuasa yang Maha Esa, aku putuskan ikatan najis ini." Ledakan cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Patung berkepala kambing itu retak sepenuhnya, pecah menjadi ribuan keping. Makhluk pesugihan meraung panjang. Tubuhnya perlahan memudar, terhisap ke dalam pusaran hitam kecil yang tersisa. Tak lama, kemudian semua suara berhenti. Api di sudut ruangan padam, angin berhenti berhembus. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar isak tangis Mira yang memeluk erat tubuh Nenek Surti. "Nenek, kita selamat," bisiknya pelan, tubuhnya gemetar. Nenek Surti memeluk Mira erat, napasnya tersengal. "Alhamdulillah, Tuhan masih memberi kita kesempatan," gumamnya lemah. Ia memandang sekeliling, ruangan ritual yang kini hanya dipenuhi debu dan puing, bekas kekuatan gelap yang sudah dihancurkan. Namun di sudut hatinya Nenek Surti tahu pertarungan ini takkan pernah benar-benar selesai. Dunia manusia dan dunia gaib akan selalu bersinggungan. Selalu ada yang mencoba memanfaatkan kekuatan hitam demi keserakahan. Ia menarik napas dalam, memeluk Mira lebih erat. "Kita pulang, Nduk," bisiknya. "Sudah cukup malam ini." Malam itu langit seperti ikut menangis. Hujan deras mengguyur kampung. Tapi hawa panas menjalar dari arah pabrik konveksi Juragan Bowo. Api berkobar-kobar, menari liar di balik tembok-tembok yang mulai runtuh. Asap hitam pekat membubung, menggulung, ke angkasa membentuk wajah-wajah mengerikan yang melolong tanpa suara. Warga berkumpul di jalanan, wajah mereka pucat, mata membelalak. "Astagfirullah. Kenapa bisa terbakar begitu?" seru salah satu ibu-ibu sambil memeluk anaknya. Laki-laki, tua di sampingnya berbisik pelan, "Itu kutukan karena usahanya penuh darah." Di dalam kobaran api, tubuh Juragan Bowo tergelitak di lantai ruang ritual. Tubuhnya menggeliat pelan, kulitnya mulai menghitam seperti arang terbakar. Teriakan kesakitan melengking keluar dari tenggorokannya. Tapi tidak ada yang datang menolong. Matanya mendelik, mulutnya menganga memohon ampun. Namun dari sudut gelap ruangan, makhluk pesugihan muncul perlahan. Wajahnya setengah hancur, mata merahnya memancarkan kegembiraan sadis. "Tidak, jangan, aku yang memeliharamu. Aku," teriakan Juragan Bowo terputus ketika cakar makhluk itu menyambar wajahnya, mencabik kulit dan daging, hingga terdengar suara remuk yang menusuk telinga. Tak ada yang bisa dilakukan Juragan Bowo selain merasakan seluruh tubuhnya membusuk hidup-hidup. Tubuhnya berguncang, pecah, lalu melebur seperti tanah basah. Di luar api membesar semakin cepat. Gedung pabrik seakan menjerit kesakitan. Besi-besi rangka ambruk satu persatu. Kaca-kaca pecah memercikan cahaya panas. Warga yang menonton hanya bisa pasrah beristighfar, tak berani mendekat. Mereka tahu, tidak ada yang bisa diselamatkan dari bangunan terkutuk itu. Sementara itu, di sudut gang kecil, Mira duduk bersandar di tembok, menangis terisak. Bajunya lusuh, tubuhnya penuh luka gores, rambutnya kusut berantakan. Di sampingnya, Nenek Surti duduk tenang. Wajahnya letih tapi matanya tetap tajam mengamati kobaran api di kejauhan. "Ndu," panggil Nenek Surti pelan. Mira menoleh, matanya sembab, bibirnya bergetar. Kenapa aku bisa selamat, Nek?" bisiknya.
Nenek Surti mengelus kepala Mira perlahan, napasnya berat. Karena Tuhan belum mau kau pergi, Nduk, masih ada jalan panjang untukmu. Meski kau harus menanggung luka ini selamanya. Mira memeluk lututnya, tubuhnya berguncang pelan. Ia tak bisa melupakan wajah teman-temannya. Rekan-rekan kerja yang dulu tersenyum bersamanya, kini lenyap, jadi korban tumbal keserakahan. Di kejauhan, suara sirine pemadam kebakaran terdengar, tapi sudah terlambat. Api telah melahap hampir seluruh bangunan. Keesokan harinya, hanya puing hitam yang tersisa, bau hangus masih menusuk hidung. Berita tentang kebakaran pabrik konveksi Juragan Bowo menyebar cepat. Koran-koran lokal menulis tajuk besar. Usaha konveksi bangkrut misterius, Juragan tewas mengenaskan. Reputasi keluarga Bowo hancur. Keluarganya mengungsi diam-diam, malu atas aib yang terbongkar. Para pekerja yang selamat memilih mencari kerja di tempat lain. Tak ada yang mau menginjakkan kaki ke bekas pabrik itu lagi. Lahan itu perlahan menjadi tempat kosong ditumbuhi rumput liar, hanya menyisakan kenangan pahit bagi semua orang yang pernah terlibat. Di rumah kecilnya, Nenek Surti duduk sendirian di kursi reot. Sinar matahari sore menembus jendela bambu, membentuk garis-garis cahaya di lantai tanah. Tangannya sibuk meracik ramuan minyak urut, wajahnya tenang, meski tubuhnya masih lelah. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Mira muncul di ambang pintu membawa sekeranjang buah. Senyumnya tipis, matanya masih menyimpan kesedihan. "Nenek, aku datang," bisiknya. Nenek Surti tersenyum lembut, mempersilakan masuk. "Masuklah, Nduk, duduk sini." Mira duduk di tikar lusuh, memandang Dik Surti dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, Nek. Kalau bukan karena Nenek, mungkin aku sudah..." Suaranya tercekat. Nenek Surti menggenggam tangan Mira erat, hangat. "Jangan berkata begitu, Nduk. Semua yang terjadi sudah jalannya. Kau masih diberi hidup. Itu berarti kau punya tugas di dunia ini." Mira mengangguk pelan, menyeka air matanya. Mereka duduk bersama dalam keheningan, hanya ditemani suara burung-burung sore dan desir angin dari luar. Di dalam hati, Nenek Surti tahu perjuangannya belum selesai. Dunia ini takkan pernah berhenti dihantui oleh manusia-manusia tamak yang mau menjual jiwa mereka demi kekayaan. Ia tahu akan selalu ada yang datang mengetuk pintunya, meminta tolong, memohon perlindungan. Dan selama tubuhnya masih kuat, selama doa-doanya masih didengar, ia tak akan berhenti melawan. Malam pun turun perlahan, membawa dingin yang menggigit. Di langit, bulan menggantung pucat, seakan mengawasi bumi yang terus berputar, menyimpan rahasia-rahasia. Gelap di sudut-sudutnya. Di bawah cahaya remang itu, Nenek Surti duduk di depan rumah, memandang bintang-bintang jauh di atas sana. Bibirnya menggumam doa, tangannya menggenggam tasbih tua. Dalam hatinya, ia berjanji, jika kejahatan datang lagi, ia akan selalu siap berdiri. Sebab seorang tukang, urut tua tak hanya memijat tubuh yang sakit, ia juga bisa memijat luka-luka yang tak terlihat, luka-luka yang bersumber dari kegelapan yang mengintai manusia. Seminggu setelah pabrik konveksi itu runtuh, kampung kembali tenang. Setidaknya di permukaan, orang-orang mulai kembali beraktivitas, seolah tragedi besar itu hanya kabar lalu yang perlahan memudar. Tapi bagi mereka yang tahu kisah sebenarnya, bekas luka itu tidak akan pernah hilang. Mira duduk sendiri di kamarnya, menatap cermin dengan tatapan kosong. Sesekali, ia menyentuh pergelangan tangannya. Bekas goresan dari malam penyembelihan itu masih terasa perih. Dalam tidurnya, ia masih sering terbangun karena mimpi buruk. Mendengar suara tawa makhluk berkepala kambing itu memanggil namanya. Tapi setiap kali ia merasa akan runtuh, ingatannya pada Nenek Surti menguatkan. Di ujung kampung, Nenek Surti duduk di balai bambu di depan rumahnya. Cahaya lampu minyak memantulkan bayangan lembut di dinding rumah. Matanya terpejam, bibirnya berbisik, pelan mendaras doa-doa yang diwariskan turun-temurun. Tubuh tuanya mungkin sudah rapuh, tapi jiwanya tetap tegak seperti pohon tua yang berakar kuat. Suara angin malam mengusap daun-daun pisang di samping rumahnya.
Dari kejauhan suara lolongan anjing terdengar, menyayat sunyi malam. Nenek Surti membuka matanya perlahan. Ia memandang jauh ke kegelapan. Dalam hatinya ia tahu, kekuatan jahat tak akan pernah benar-benar hilang. Akan selalu ada manusia yang menginginkan jalan pintas mencari kekayaan instan dengan menggenggam tangan setan. Dan saat mereka datang, Nenek Surti akan siap lagi. Dengan doa, keyakinan, dan keberanian yang lahir bukan dari ilmu hitam, tapi dari hati yang tulus ingin menolong. Sebab bagi Nenek Surti, melawan kejahatan bukan sekadar tugas. Itu adalah takdir. Di langit bulan mulai redup tertutup awan tipis. Angin berdesir pelan, membawa bisik-bisik malam yang tak dimengerti siapapun. Namun Nenek Surti hanya tersenyum tipis. Ia tahu, setiap akhir hanyalah awal dari ujian baru.